Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 bermaksud untuk mempresentasikan laporan perancangan struktur jembatan yang beranggotakan Yusuf Seno Aji, Muhammad Fahrijal Rizki Ali, dan saya sendiri Barbar Barokah Suhanda. Untuk lokasi, direncanakan jembatan akan dibuat di daerah di Kali Pesanggerahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Lokasi wilayah sungai kami sajikan dalam gambar satelit yang sebagai berikut. Untuk peta topografi dapat dilihat perencanaan struktur atas. Data jembatan, panjang bentang jembatan atau girder 40 meter, lebar jembatan 10 meter, lebar jalan 7 meter, lebar trotoar 1 kali 2 meter, girder yang digunakan PCI girder H210, profil girder H210, luas penampang balok 0,27495 meter persegi. Momen inersia 0,41087033 meter. Mutu beton 50 MPa, panjang bentang 40 meter, jarak antar girder 1,85 meter. Jumlah girder 6 buah, tebal lapis aspal plus overlay 0,12 meter. Dimensi diafragma 0,30 meter dikali 0,60 meter. Untuk plat lantai, tebal 0,2 meter, mutu beton 25 MPa. Berat jenis beton 24 kN per meter kubik. Mutu beton girder 50 MPa, mutu beton diafragma dan pela 25 MPa. Mutu beton atau girder K500 dan dapat dilihat di samping ada sebuah gambar. Analisa struktur jembatan untuk beban mati yang bekerja pada struktur girder H210, berat girder 18,74 kN per meter, panjang girder 40 meter, IDL sama dengan 18,74 dikali 40 sama dengan 749,6 kN untuk satu girder. Diafragma 30 per 60 cm, luas diafragma 0,30 meter dikali 0,60 meter sama dengan 0,18 meter persegi. Berat jenis beton 24 kN per meter kubik. IDL sama dengan 0,18 dikali 24, hasilnya 4,32 kN per meter untuk satu diafragma. Beban mati tambahan. Beban mati tambahan yang akan bekerja pada struktur atas antara lain sebagai berikut. Untuk aspal plus overlay, berat jenis aspal 22 kN per meter kubik. Tebal aspal 0,12 meter, si aspal 22 kN per meter kali 0,12 meter, hasilnya 2,64 kN per meter persegi. Trotoar berat jenis 24 kN per meter kubik, tebal 0,3 meter, ki trotoar 24 kN per meter kubik kali 0,3 meter, hasilnya 7,2 kN per meter persegi. Untuk plat lantai, tebal plat 0,2 meter, berat jenis 24 kN per meter kubik, sama dengan 6,24 kN per meter. Beban air hujan untuk tebal 0,03 meter, berat jenis 9,81 kN per meter kubik. Genangan 0,03 dikali 9,81, hasilnya 0,294 kN per meter persegi. Analisa struktur jembatan. Beban D.
Karena bentang jembatan L kurang dari 30 meter, maka BGTD sama dengan 49 kN per meter. Beban BGTD menurut BMS 1992 halaman 224 untuk jembatan dengan lebar lantai lebih dari 30 meter atau lebih dari 5,5 meter. BTR, beban BTRD jika L kurang dari 30 maka Q sama dengan 9,0 kPa. Jika L lebih dari 30 meter maka Q sama dengan 9,0 dikali 0,5 ditambah 15 per L kPa. Karena bentang yang didesain 40, maka hasilnya 9,0 dikali 0,5 dikali 15 dibagi 40 dan hasilnya 7,875 kPa. Untuk beban merata 1, girder 1 sama dengan 0,5 dikali 7,875. Hasilnya 3,94 kN per meter persegi. 3,94 dikali 1,3. Hasilnya 5,122 kN per meter. Beban merata 2, girder 2 sama dengan 1,85 dikali 7,875. Hasilnya 14,6 kN per meter. Di sini juga disajikan sebuah gambar untuk beban garis BGT, arah lalu lintas, dan juga beban tersebar merata BTR. Untuk beban rem, beban T adalah beban truk tunggal dengan 3 gender yang bekerja pada lajur rencana di balok memanjang. Masing-masing gender dan beban T atau truk adalah 500 kN. Gaya rem 25% dari berat gender truk desain atau sama dengan 25% dikali 225, hasilnya 56,25 kN. Gaya rem 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR sama dengan 5% dikali berat truk ditambah BTR. 5% dikali 500 ditambah 255,12 hasilnya 152,8 kN. Untuk beban pejalan kaki, karena lebar trotoar lebih dari 600 mm, maka TP sama dengan 5 kPa. Hasilnya 5 kPa dikali 1 dan hasilnya 5 kN per meter. Untuk beban angin yaitu untuk kondisi P0 di kota didapatkan 19,3 dan Z0 di kota juga 2500. Diasumsikan di 10 sama dengan IB sama dengan 100 km per jam. Nilai P0 dan Z0 berbagai variasi kondisi di permukaan hulu. Di sini ada PDZ. Dan juga maka hasilnya P0 itu 17 km per jam atau Z0-nya 2000 mm. Karena tinggi jembatan kurang dari 10 meter, maka Z 10 meter atau 10.000 mm. Dan juga didapatkan 100 km per jam untuk beban anginnya terhadap struktur atas EWS. Untuk beban angin yaitu PD dikali yang menderita beban angin sama dengan 0,0024 dikali 101,314 dibagi 100 pangkat 2 dan hasilnya 4,182 kurang dari 4,4 Newton per meter dan hasilnya masuk ke dalam kriteria dan sudah oke. Untuk pemodelan dalam SOP 2000, memodelkan jembatan dengan grid only pada SAP 2000 dengan menginput angka pada sumbu X, Y, dan Z seperti gambar berikut. Dan untuk menentukan profil penampang dalam perencanaan ini, untuk balok girder terbuat dari beton dengan mutu K500
Dan untuk K250-nya untuk diafragma seperti gambar berikut. Dan untuk penentuan penampang girder, dalam perencanaan ini menggunakan balok girder dengan PCI 210. Seperti gambar berikut, dimasukkan data-data seperti B1, B2, B3, dan B4 sesuai tinggi dan lebar pada PCI 210. Dan untuk penentuan penampang diafragmanya dalam perencanaan jembatan ini menggunakan diafragma dengan ukuran 60 dikali 30 cm dengan seperti gambar berikut, dimasukkan dip-nya 0,6 dan width-nya 0,3 meter seperti gambar berikut dengan mutu betonnya K250. Dan untuk menentukan pemodelan struktur, dalam memodelkan struktur ini menggunakan bentang 40 meter dengan jarak antara girder 1,85 meter dan jarak diafragmanya per 5 meter seperti gambar berikut pemodelan SAP-nya. Dan untuk penentuan beban yang dimasukkan dalam load pattern diantaranya yaitu beban mati, beban hidup pedestrian, beban angin, beban kendaraan, beban rem kendaraan, dan untuk input beban platnya dari perhitungan didapat beban mati sebagai berikut. Untuk beban frame plat, frame 1 dan 6 dimasukkan 6,24 kN per meter, dan untuk beban frame plat 2, 3, 4, dan 5 dimasukkan 8,64 kN per meter. Dalam memasukkan beban plat didistribusikan sebagai beban plat merata ke seluruh girder seperti gambar berikut. Dan untuk menentukan beban aspal, dari perhitungan beban aspal didapat 4,884 kN per meter. Beban aspal tersebut dibagi merata didistribusikan terhadap rem 2, 3, 4, dan 5 seperti gambar berikut. Dan untuk memasukkan beban trotoar, dari perhitungan beban trotoar didapat sebesar 7,2 kN per meter. Beban aspal tersebut dibagi merata didistribusikan terhadap rem 1 dan 6 seperti gambar berikut. Dan untuk beban hidup pejalan kaki, dalam memasukkan beban pejalan kaki dimasukkan sebesar 5 kN per meter seperti gambar berikut. Dan untuk beban angin, pembebanan angin didapat dari perhitungan sebesar 2,214 kN per meter, sedangkan yang dipakai minimum 4,4 kN per meter. Dan seperti gambar berikut, ada beban angin Y+, dan ada beban angin Y- dimasukkan di pemodelan. Dan untuk angin kendaraan, memasukkan beban angin akibat kendaraan sebesar 1,46 Newton per milimeter. Dan untuk contohnya pemodelannya yaitu beban angin kendaraan Y+ dan beban angin kendaraan Y- seperti gambar berikut. Lalu masuk ke beban kendaraan, masukkan beban truk di SAP 2000. Yang pertama yaitu line data, rencana area beban truk pada frame yang mungkin dilalui truk yang melaju memodelkan light width sebesar 3,5, gambarnya sebagai berikut. Lalu membuat data mobil sebelum memberi beban. Langkah selanjutnya yaitu membuat load pattern truk dan decile, gambarnya sebagai berikut. Lalu memasukkan beban truk kendaraan. Dalam memasukkan beban truk menggunakan pemodelan moving load dengan gandar depan sebesar 50 kN dan beban dua roda belakang sebesar 225 kN. Bisa dilihat gambarnya sebagai berikut. Kemudian memasukkan beban hidup kendaraan. Yang pertama adalah beban BTR. Dari perhitungan di atas didapat beban mati sebagai berikut. Beban plat frame 1 dan 6 sebesar 6,24 kN per meter. Beban plat frame 2, 3, 4, dan 5 sebesar 8,64 kN per meter. Dalam memasukkan beban plat girder didistribusikan sebagai beban merata ke seluruh girder. Gambarnya ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, beban BGT. Beban BGT dijadikan beban terpusat di setiap pertemuan dengan diafragma. Beban BGT sebesar beban BGT frame 1 dan 6, yaitu 63,7 kN. Beban BGT frame 2, 3, 4, dan 5 sebesar 90,65 kN. Di bawahnya ini adalah
beban rem kendaraan. Diambil gaya rem arah X sebesar 151 kN dan momennya arah Z sebesar 271,8 Kn/meter. Terjadilah di tengah betang. Gambarnya sebagai berikut. Kemudian masuk ke perencanaan struktur bawah. Kriteria desain abutmen. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil pengujian di lapangan, didapatkan data soil tanah atau data properties tanah dan data beban struktur yang didapatkan dari hasil analisa perhitungan beban atas. Direncanakan dalam kriteria abutmen ini mencakup perencanaan mendesain abutmen, daya dukung fondasi, dan stabilitas tanah yang terjadi di abutmen. Masuk ke spesifikasi material. Material yang digunakan pada struktur bawah jembatan adalah struktur beton berulang dengan kriteria sebagai berikut, yaitu betonnya dengan kuat beton sebesar 50 MPa atau notasi K-nya 350. Lalu modus elastisitas beton sebesar 25.332 MPa, angka Poissonnya 0,2, modulus gesernya sebesar 10.726,23, berat jenis betonnya 2.400 kg per meter kubik. Lalu baja tulangannya di sini modulus elastisitas bajanya sebesar 200.000 MPa, tegangan leleh tulangan gesernya sebesar 420 MPa, juga tegangan leleh tulang utamanya juga sama 420 MPa. Kemudian berat jenis bajanya sebesar 7.750 kg per meter kubik. Kemudian masuk ke struktur abutmen. Berdasarkan bentang struktur jembatan dan reaksi yang dihasilkan dari struktur atas dan bentang jembatan, dan juga memperhitungkan kenaikan tinggi muka air banjir, berikut merupakan gambar pemodelan abutmen jembatan. Bisa dilihat di bawahnya. Kesimpulannya, dari hasil perencanaan struktur jembatan kami yaitu, yang pertama, jembatan ini memiliki bentang 40 meter dan lebar 10 meter. Dengan spesifikasi jembatan yaitu menggunakan beton prategang PCIH 210 dan mutu beton 50 MPa. Yang kedua, pembebanan struktur jembatan dihitung berdasarkan SNI pembebanan gravitasi 1725 tahun 2016 dan SNI pembebanan gempa 2833 tahun 2016. Kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan bantuan software SAP 2000. Yang ketiga, perencanaan dimensi abutmen dengan panjang abutmen yaitu sebesar 10 meter, lebar abutmennya 4 meter, dan tinggi abutmennya 7 meter. Kemudian ini adalah lampiran gambar. Yang pertama ini adalah potongan memanjang jembatan, dan ini adalah potongan melintang jembatannya. Bisa dilihat di sini ada aspal, parapet, dan lain-lainnya. Mungkin sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.